sungguh jaminan keselamatan di dalam hidup kami. Kami boleh terima itu di dalam hati kami. Biarlah ini boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami senantiasa Bapa, sehingga kami boleh mempunyai hidup yang berarti bagi Tuhan, hidup yang boleh mempermuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih pagi ini sebentar kami semua adik-adik atau anak-anak yang masih kecil, kami rindu untuk kami kembali mendengar bagian daripada firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkata-kata pada pagi hari ini. Kami akan buka hati kami. Roh Kudus surapi kami semua, berikan hati yang lembut buat kami sehingga kami bisa menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah lahir di bumi ini, Engkau yang adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang boleh merubah hidup kami, itu boleh meneguhkan kami. Berkati sekali lagi Tuhan untuk guru sekolah minggu atau saudara kami Yusuf yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia, Roh-Mu yang kudus, pakai dia menjadi saluran berkat Tuhan, dan kami semua menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami terima, kami sambut firman Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan ya. Kita hari ini ya, datang ke tempat ini berbeda dengan hari-hari minggu biasa. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? 15. Ada ingat? 15. Tanggal 15. Padahal katanya kalau Natal itu tanggal berapa ya? Tanggal 25. Kenapa kita merayakannya tanggal 15? Apa betul hari Natal itu tanggal 25? Ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi bisa saja tanggal 15. Ada yang tanggal berapa ya? Tanggal 8, tanggal 7, tanggal 25. Cuman supaya ada kesamaan dikasih tanggal 25. Ya, pagi hari ini kita melihat tema Natal kita adalah persembahan bagi siapa ya? Bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak bawa persembahan? Bawa apa ya? Bawa uang. Iya, ada yang bawa uang ya, persembahan seperti anak-anak tiap minggu membawa uang. Ya, tadi gembala sudah datang, malaikat dulu ya, malaikat datang, malaikat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah hadir ya di dunia, datang ke dunia. Kemudian ada gembala ya, tadi katanya kumisnya melenceng ya, karena kumisnya nggak pernah dikurutnya, nggak benar ya. Ya, bukan hanya itu, ada orang yang jauh sekali ya, dan dia adalah orang-orang yang pintar. Kalau tadi gembala adalah orang yang sederhana, ini orang-orang yang pintar nih, seperti yang di depan ya. Ada 3 orang majus, betul tidak ya, belum tentu, karena dikatakan hanya orang-orang majus yang datang membawa 3 persembahan, 3 jenis persembahan ya. Jadi bukan 3 yang kemudian namanya siapa nggak tahu juga ya, karena ada orang bangsa-bangsa lain menyebutnya berbeda-beda ya. Nah, ini orang-orang Majus. Nah, dia itu jauh sekali adalah keturunan Abraham sebetulnya. Siapa Abraham? Abraham tahu? Tahu Abraham? Apa orang percaya? Bapak orang percaya. Siapa Bapak Abraham? Bapak Ibrahim, bapaknya ya. Banyak sekali anak. Bapak orang percaya, ya. Bapak orang percaya, dan dia punya istri bukan hanya 1 ya. Nah, ini adalah keturunan dari Ketura, ya. Ketura ini, jadi dia pergi ke Persia dan menjadi orang-orang di sana, menjadi orang kaya dan menjadi orang Majus. Ya, dia datang, dia melihat dan dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus hadir, ya, ke dunia. Ya, sehingga dia orang yang pintar, dia ahli kedokteran, dia ahli ilmu alam, sehingga dia tahu ya ada bintang ya di mana menandakan bintangnya berbeda dari bintang yang biasa, menandakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada kejadian yang luar biasa. Dan mereka mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Mereka pergi, dia menempuh 450 kilo sampai 500 kilometer. Ya, luar biasa. Jauh sekali, tapi mereka tetap berjalan mencari Tuhan Yesus. Dan ada sifat yang baik buat mereka. Ketika mereka ditanya di sepanjang jalan mereka mengajarkan apa yang mereka ketahui
ketahui. Salah satunya adalah ada seorang raja yang lahir. Ya, sampai akhirnya ya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dibawa oleh bintang ke kandang domba. Ya, di kandang domba. Ini berbeda ya, ada yang masih kecil, ada yang sudah besar karena umur Tuhan Yesus kurang lebih 40 sampai 2 tahun. Ya, kurang lebih. Ya, dia sangat bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang masih bayi. Ya, dia sangat bersuka cita. Dan sebelumnya dia juga pergi kepada Herodes dan Herodes menginginkan mereka memberitahu di mana Tuhan Yesus ada. Ya, tapi mereka diperingatkan di dalam mimpi supaya mereka tidak kembali ke Herodes. Ya. Nah, Herodes itu siapa? Sebenarnya bukan raja yang benar ya, dia hanya wakil raja. Ya. Nah, sebenarnya raja yang sebenarnya adalah Kaisar Agustus. Waktu itu mereka Herodes ini hanya memimpin orang-orang Yahudi saja. Ya. Dan ia dikatakan ya raja orang Yahudi. Makanya ketika dikatakan oleh orang Majus bahwa yang lahir adalah raja orang Yahudi, ya Herodes yang sangat kejam ini merasa terganggu. Ya, dia ingin membunuh Tuhan Yesus saingannya. Ya, dia kejam. Istrinya pun dibunuh, anaknya dibunuh juga. Ya, disingkirkan. Ya. Nah, kemudian dia juga diam-diam memanggil orang Majus untuk bertanya, dan dia bohong. Kasih tahu saya ya, kasih tahu kalau kau sudah menemukan anak itu. Aku mau menyembah raja. Betul, mau menyembah raja? Benar nggak? Mau menyembah Tuhan Yesus? Tidak, tapi mau apa tadi? Mau membunuh, dan itu terjadi ya kemudian nantinya ya. Bintang, nah tadi bilang kok dia adalah pertanda lahirnya orang besar di Yehuda. Kemudian munculnya gitu ya. Bintang seperti menandakan adanya kelahiran seorang pemimpin yang besar. Ya, dia memberikan petunjuk dan juga memimpin orang-orang itu. Jadi Tuhan Yesus itu didatangi oleh orang-orang Majus yang sangat jauh, oleh gembala, oleh malaikat juga bersuka cita, karena Tuhan Yesus memang layak menerima penghormatan, ya penghormatan yang luar biasa. Ya, orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi juga memiliki hak yang sama untuk bisa menyembah Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, maka ya masa kanak-kanaknya ya juga diikuti oleh gejala-gejala yang tidak biasa. Tadi ada bintang yang luar biasa besar. Ya. Nah, apa sih pemberian orang-orang Majus? Nih, coba lihat di depan. Ini pertama adalah emas katanya. Tuh, mana emas? Pemberiannya emas. Emas melambangkan ya kedudukan raja. Proses pemurnian sebagai orang Kristen, nanti orang Kristen itu akan diuji imannya kan, ya, maksudnya diuji imannya seperti emas, ya harus muncul seperti emas, dan ini melambangkan keahlian Tuhan Yesus, keilahian Tuhan Yesus Kristus dan jabatannya sebagai raja untuk selama-lamanya. Susah dapat emas? Susah nggak? Di mana emas itu ada? Di dalam tanah, betul ya. Dalam tanah, jadi harus ada penggalian, usaha keras untuk mendapatkannya. Kemudian jarang, ya, sehingga harganya mahal, ya. Ini biasa diberikan kepada raja-raja, dipersembahkan kepada raja-raja. Raja Salomo juga mendapatkan emas dari raja-raja lainnya, ya. Nah, satu lagi mana? Kemenyan, ya, warnanya kekuning-kuningan, mengkilap, berminyak. Kemenyan itu untuk apa? Tuh, ya, kemenyan biasanya dibawa ke dalam rumah ibadah, ya, atau kemah pertemuan untuk dibakar, ya, membuat kemah itu wangi untuk persembahan bagi Allah. Ya, ini imam besar, ya, ini imam besar. Ya, ini harganya juga mahal. Ya, harganya juga mahal seperti emas. Ya, harganya mahal seperti emas. Kalau dulu emas lebih banyak, mungkin sekarang enggak. Kemenyan sudah banyak, ya. Dulu orang-orang tua dulu sering beli kemenyan, ya, Senin Kamis bakar, tapi baunya wangi, ya. Dan ini sebenarnya kemenyan ini perlu untuk membuat wangi kandang
satu lagi tuh mur ya. Mur warnanya merah, kemerah-merahan ya. Warnanya merah, sama bentuknya juga dari getah ya. Sama seperti kemenyan, dia bentuknya dari getah. Untuk apa? Untuk membuat minyak urapan ya. Ketika seorang raja diurapi, dia memakai mur. Kemudian bukan hanya itu saja, mur juga dibuat sebagai bahan pewangi, minyak wangi. Siapa yang suka pakai minyak wangi? Ada? Ada? Ya itu mur ya. Kemudian pasta gigi, siapa yang suka gigi? Sikat gigi, ada yang enggak? Pasta gigi untuk kecantikan itu mur yang dipakai ya. Jadi sangat besar manfaatnya mur ini ya untuk obat kumur. Apa ya? Sekarang banyak profesor yang ngeluarin ya. Banyak sekarang. Kalau dulu tuh yang terkenal Listerine gitu. Listerine. Ya itu ya Listerine ya. Itu dari situ ya, dari mur. Itu juga pahit, sebetulnya rasanya pahit dan ini akan mengurangi rasa sakit. Kenapa? Tuhan Yesus ketika dia merasakan sakit, Tuhan Yesus diberikan juga mur ya ketika disalib. Ya, dan ini dijadikan balsem ya, balsem ya untuk membalsem orang-orang mati, tahu ya, supaya apa namanya awet ya, supaya wajahnya tidak busuk dan sebagainya, ini dipakai ya. Jadi ini adalah pemberian yang terbaik, sama harganya pun mahal. Bahkan salah satu buku katakan harganya lebih mahal dari emas ya, harganya lebih mahal dari emas. Jadi inilah yang dibawa persembahan. Tadi anak-anak bawa uang ya, itu salah satu. Kalau anak suruh bawa emas sudah ya, nanti gerejanya jualan emas ya. Mas Jawa. Mas Pak Mas Jawa. Mas bawa ya, bener, bawa emas yang banyak ya. Mas Pak Ijo, Mas Parmin, Mas siapa? Ya, bawa ke gereja. Ya ini. Nah, anak-anak mungkin sekarang mau bawa uang. Tuhan perlu uang. Tuhan perlu harta. Perlu. Ya, Tuhan punya semuanya, tapi pekerjaan Tuhan perlu uang, ya. Bukan Tuhan ya, pekerjaan Tuhan perlu uang. Nah, anak-anak bawa apa yang anak-anak bisa bawa pada Tuhan persembahan tadi ya. Tapi yang penting, persembahan yang terbaik adalah apa? Tubuhnya, tubuh kita tadi dikatakan. Tuhan Yesus memberikan dirinya. Dia lahir dalam bentuk tubuh anak kecil. 12 tahun dia juga sudah ada di bait Allah. Kemudian 30 tahun dan selama 3 tahun lebih Tuhan Yesus pergi kemana-mana, berjalan kemana-mana mencari jiwa. Tuhan Yesus menjelaskan banyak hal kepada orang-orang yang perlu kebenaran. Tuhan Yesus berjalan keliling, jauh sekali keliling untuk menyembuhkan orang. Tuhan Yesus berjalan ya untuk memberikan atau membuat mujizat. Ya, kita juga harus menyerahkan tubuh kita. Orang Majus tahu apa yang harus dibawa. Waktu itu Tuhan Yesus memang perlu emas, perlu kemenyan, perlu mur. Itu adalah benda-benda yang mahal. Karena apa? Ya. Setelah orang Majus pulang, Herodes itu membunuh semua anak-anak kecil. Tuhan Yesus perlu untuk pergi ke Mesir. Ya, sebagai manusia Tuhan Yesus perlu dana. Itu emasnya bisa dijual, kemenyannya bisa dijual, murnya bisa dijual. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus ya setelah dewasa menyerahkan juga tubuhnya sampai mati di kayu. Oh, ya. Jadi Natal nggak selesai sampai sini. Ya. Nah, tubuh kita harus dipersembahkan. Kita akan dengar ya lagu. Teman-teman kita juga akan mempersembahkan tubuh. Ya.
kita harus mempersembahkan tubuh kita. Seperti Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk kita semua. Ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 15. Dia katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tapi dengan apa? Dengan tubuh Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu kita juga patut menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Ya, kita serahkan kehidupan kita. Ya, jangan lagi berbuat nakal, nggak boleh nakal lagi. Ya, kita punya tangan buat apa? Nih, tubuhnya itu harus seperti ini. Ya. Tuhan mau manusia kita seutuhnya diberikan, ya, kepada Tuhan Yesus. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nih, ya, tubuh itu ada keterampilan, ada kemampuan, ya, ada ya yang cakep nih, ya, tubuh kita cakep, ada tangannya, ada kakinya, yang cantik, ya. Nah, itu harus diserahkan pada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikian pula jiwa kita, semangat kita, ya. Semangat kita, kemudian perasaan kita, keinginan kita, itu semua harus diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersemangat datang ke kita bersemangat untuk menolong ya. Kita harus bersemangat bukan untuk memukul orang, ya, bukan untuk ngomongin orang, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Roh kita, iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita itu harus untuk siapa? Tuhan. Ya, biarlah kita beriman hanya kepada siapa? Tuhan siapa? Yesus. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Nih, Tuhan Yesus berjalan, ya, banyak yang dia lakukan. Ya, melakukan banyak sekali, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan kembali, menyembuhkan orang yang bisu, tuli, bahkan membangkitkan orang yang mati. Ya, semua, bahkan Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Ya, tangannya, seluruh jiwanya itu diberikan kepada manusia. Ya, Roma 12 ayat 1. Kita harus beribadah, dan ibadah yang sejati adalah menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ya, tangan kita untuk menolong orang. Ya, kemudian mulut kita untuk apa? Memuji nama Tuhan. Kaki itu berjalan cari jiwa. Ya, seperti Tuhan Yesus jalan, dia cari orang-orang. Ya, dia ceritakan bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Kita juga ceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, menolong orang. Caranya kalau nggak bisa ngomong, ya, membantu orang seperti yang dilakukan siapa nih? Mother Teresa. Dia jauh-jauh pergi ke India, ya. Dari negara yang jauh dia datang ke India dan dia membantu banyak orang ustaz. Ya, orang dia banyak mamahnya, wow, tapi dia mau melakukan itu. Ya, karena mau lakukan itu. Tuhan senang kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, Tuhan suka ketika anak perhatikan orang lain. Ya, bukan punya tangan yang baik, bukan untuk memukul. Punya kaki yang baik, bukan untuk menentang. Anak bola boleh, ya. 1 miliar dibayar. Ya. Tapi Tuhan mau semua untuk kemuliaan Tuhan, seperti Mother Teresa. Ya, contoh yang hidup. Ya, contoh orang yang hidup. Mau anak-anak? Semuanya untuk Tuhan? Tangannya, siapa yang masih suka pukul-pukul? Ayo ngaku. Siapa yang suka pukul-pukul? Ayo, siapa? Siapa yang suka tentang temannya? Ayo. Jangan lagi. Mulutnya suka ngomongin apa? Yang suka kasar? Ada yang bahasanya nggak ngerti juga. Ya, jangan, nggak boleh, ya.
semua gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak masih kecil, nanti kalau ke India tersesat. Ya, di sini aja. Ya, memuliakan nama Tuhan. Ya, mengatakan hal-hal yang baik, menolong orang lain. Ya, begini itu firman Tuhan. Ya, nanti anak-anak akan bangkit diri kita ya. Kita akan mendengar ya. Jadikan kami terang di dalam dunia, membawa